Pada tahun 1200 sebelum Masehi, Raja Amphitryon dari kerajaan Tyrrhens Yunani kuno menyerang kerajaan Argos di lepas pantai Mesir. Kedua pasukan tersebut saling berhadapan sampai akhirnya Raja Amphitryon turun menghadap pasukan Argos untuk menuntut kedatangan Raja Argos yaitu Gelenus. Setelah Gelenus muncul, Amphitryon membuat tawaran. Daripada berperang terus-menerus, lebih baik kita bewan saja. Siapa yang menang, maka akan mendapatkan wilayah musuh beserta isinya. Gelenus pun setuju dan mulai bertarung dengan Amphitryon. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Amphitryon dan berhasil membuat seluruh prajurit beserta rakyat Argos tunduk kepadanya. Ketika Amphitryon sedang merayakan kemenangan di dalam istananya, ia didatangi istrinya bernama Ratu Alcmene yang memprotes kemenangan Amphitryon hanya untuk dirinya sendiri dan emas Argos. Alcmene sangat muak dengan suaminya yang memang memiliki sifat serakah dan juga suka menghasut pasukannya untuk berperang. Ratu Alcmene lalu pergi ke kuil ditemani nasihat setianya, yaitu Chiron. Ia menghadap patung Dewi Hera, istri Zeus, untuk meminta pertolongan agar wilayah Yunani penuh dengan kedamaian. Seorang wanita kemudian muncul dan mengakui dirinya sebagai Dewi Hera. Hera mengabulkan permohonan Alcmene, tetapi Alcmene harus mengandung anak Zeus terlebih dahulu, di mana anak itu nantinya akan membawa kedamaian bagi Yunani. Hera juga menyatakan jika anak itu lahir, dirinya akan memanggil Hercules. Alcmene kemudian pulang ke istananya dan bersiap-siap dilutik oleh Zeus di kamarnya. Zeus akhirnya datang dengan diiringi sambaran petir di mana-mana. Walaupun Zeus tidak menunjukkan wujudnya, tetapi ia mampu mencetak tubuh ratu. Di waktu yang sama, datanglah Amphitryon. Ia memergoki istrinya sedang dicatat oleh sosok tak terlihat. Amphitryon pun sangat murka dan menyuruh pasukannya untuk mencari sosok tak terlihat tersebut. 9 bulan lebih secuil kemudian, Ratu melahirkan anak laki-laki hasil hubungannya dengan Zeus. Amphitryon lalu datang untuk menamai anak itu Alcides. Ia juga memperingati Ratu agar Alcides tidak melebihi derajatnya dari sang kakak, yaitu Iphiclus, anak resmi mereka berdua. Setelah Amphitryon pergi, Ratu diam-diam memberi nama anaknya Hercules. 20 tahun gak tahu kemudian, Alcides atau Hercules sudah dewasa. Ia memiliki tubuh kekar dan tampan. Alcides terlihat berkuda bersama kekasihnya, Putri Hebe, anak Raja Thales dari kerajaan Crete. Keduanya lalu memancing ikan di sungai, di mana Hebe memberikan Alcides kalung ular pemberian ibunya. Saat sedang asik-asiknya memancing, kakak Hercules, Iphiclus, datang. Kedatangannya ke sini yaitu untuk menjemput Hebe, karena nanti malam akan ada pesta perayaan yang diadakan oleh ayah mereka dan Raja Thales. Iphiclus kemudian menyuruh prajuritnya membawa Hebe ke kerajaan terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan pulang bersama Alcides di hutan. Ketika keduanya sedang menyusuri hutan, tiba-tiba ada suara geraman keras. Alcides mengetahui kalau suara itu berasal dari singa Namayan, singa buas yang memiliki kulit kebal senjata. Dan benar saja, singa Namayan tiba-tiba muncul dari balik batu. Alcides dengan sigap bertarung melawan singa Namayan, sementara Iphiclus malah turu. Alcides akhirnya berhasil membunuh singa tersebut dengan mematahkan tulang lehernya. Alcides dan Iphiclus kemudian kembali ke kerajaan yang sedang mengadakan pesta. Iphiclus menunjukkan kepala dan kulit singa Namayan sambil menyebut kalau dirinya baru saja membunuh singa ini. Sebagian tamu percaya, tetapi sebagiannya lagi tak percaya dan malah memandang Iphiclus sebagai pria lemah. Amphitryon kemudian mengumumkan pertunangan Hebe dan Iphiclus yang tentu saja mengejutkan Alcides serta Hebe, karena mereka sama sekali tak mengerti maksud pesta pertemuan ini. Hebe yang tak sudi menikah dengan Iphiclus pergi ke hutan, lalu disusul dengan Alcides. Setibanya di hutan, Hebe meminta Alcides untuk membawanya pergi sejauh mungkin dari perjodohan ini. Alcides pun menujuinya, tetapi saat mereka berjalan pergi, para prajurit kerajaan mengejar mereka. Hebe mencoba menyeberangi sungai, namun ia malah gelesep ke air dan terbawa arus sungai. Alcides segera jebur ke sungai untuk menyelamatkan Hebe. Ketika mereka menepi, mereka dikepung oleh para prajurit dan dibawa kembali ke kerajaan. Di kerajaan, Raja Amphitryon memerintahkan Kapten Soteris dari batalion keempat untuk memeriksa perbatasan Yunani Mesir, karena ia mendengar kabar kalau pasukannya diserang oleh pasukan gak tahu namanya. Gak lama setelah Soteris pergi, Alcides datang.
di mana Amphitryon memerintahkan Alcides untuk bergabung dengan pasukan Soteris di perbatasan. Sebelum berangkat, Ratu membongkar identitas asli Alcides bahwa dia bukan anak Amphitryon, melainkan anak dari Zeus dan ibunya. Ratu juga memberitahu nama asli Alcides sebenarnya, yaitu Hercules, yang akan membawa kedamaian di kotanya. You are Hercules, son of Zeus. Pagi harinya, Soteris dan Alcides mulai melakukan perjalanan ke perbatasan. Tetapi mereka tak terlalu membawa banyak pasukan dan hanya berjumlah 80 prajurit saja. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di perbatasan yang dikelilingi oleh gurun pasir. Saat mereka mengecek sebuah goa, mereka menemukan 2 prajurit pengintai Terence yang dikirim 1 hari sebelumnya sudah meninggal dalam keadaan digantung. Soteris pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun saat mereka hendak keluar dari goa, mereka dikepung oleh pasukan gak tahu namanya. Pasukan itu secara brutal menyerang pasukan Soteris hingga menyisakan Soteris dan Alcides saja. Pemimpin gak tahu namanya menemukan helm Pangeran Alcides dan menuntut Soteris untuk menunjukkan di mana Alcides berada. Karena tak ingin Alcides terbunuh, Soteris pun berbohong kalau Pangeran Alcides sudah mati di antara mayat pasukannya. Sedangkan Alcides itu sendiri mengaku dirinya sebagai Hercules. Dari sinilah terungkap bahwa Amphitryon sengaja mengirim Alcides ke sini agar ia terbunuh oleh pasukan gak tahu namanya yang memang sebelumnya dibayar oleh Amphitryon. Pemimpin pasukan lalu mengatakan kalau dirinya akan menjual Soteris dan Hercules ke promotor sebagai budak. Di kerajaan Terence, Amphitryon dan Ratu melakukan upacara kematian Alcides. Begitu juga dengan Hebe yang terlihat menangis higienis. Semuanya mengira kalau Alcides sudah mati, tetapi sebenarnya tidak. Di sisi lain, Hercules dan Soteris tiba di promotor yang mengatur pertarungan bergaya gladiator, di mana yang menang akan mendapatkan kebebasan. Keduanya lalu dihampiri seorang promotor bernama Bagong. Bagong menunjukkan Hercules sebagai petarungnya dan segera memasukkan Hercules ke dalam pertarungan. Hercules lalu dipertarungkan dengan seorang pria yang tubuhnya jauh lebih besar. Hercules mengeluarkan beberapa jurus pitingan dan berhasil membunuh pria tersebut. Setelah itu, Soteris memberitahu Bagong bahwa di kerajaan Terence ada sebuah turnamen tahunan yang meliputi tarung gladiator, di mana 2 gladiator akan menghadapi 6 gladiator dari kerajaan Terence. Jika Bagong mengirim Soteris dan Hercules ke turnamen itu dan menang, maka Bagong akan mendapatkan emas yang melimpah. Bagong pun setuju, tetapi sebelum itu Hercules dan Soteris harus melawan 2 gladiator dari Sisilia terlebih dahulu. Kedua gladiator itu bernama Hellfest dan Humbaba. Di kerajaan Terence, Ratu membawa Amphitryon ke kuil Hera. Di sini Ratu mengungkapkan kepada Amphitryon bahwa sosok yang mencetaknya adalah Zeus, dan anak hasil dari hubungannya akan menggulingkan Amphitryon demi kedamaian Terence. Namun karena anak itu sudah meninggal, Ratu pun mencoba membunuh Amphitryon dengan belatinya. Tetapi Amphitryon menangkis dan menusukkan belati itu ke jantung Ratu. Alhasil, Ratu pun meninggal. Amphitryon lalu meminta Chiron menyembunyikan hal ini dan beritahu semuanya kalau Ratu bunuh diri karena sedih kehilangan putranya. Keesokan harinya, Hercules dan Soteris dilempar ke sebuah arena dengan jalur batu sempit yang di bawahnya terdapat puluhan mata tombak. Mereka mulai bertarung melawan Hellfest dan Humbaba. Hercules akhirnya berhasil membunuh Hellfest dan Humbaba, tetapi Soteris terluka parah. Hal itu membuat Bagong mengurungkan niatannya untuk mengirimkan mereka ke tanah Yunani karena Soteris tidak mungkin bisa bertarung. Hercules lalu meyakinkan Bagong untuk membebaskan Soteris dan dirinya akan melawan ke-6 gladiator seorang diri. Bagong, Soteris, dan Hercules kemudian melakukan perjalanan ke Terence. Setibanya di sana, Soteris diam-diam mendatangi kerajaan Terence untuk memberitahu Seron kalau Alcides masih hidup dan sekarang bernama Hercules. Seron dan Soteris lalu mendatangi pertandingan gladiator bersama kedua kapten batalion Terence. Mereka menyaksikan pertarungan Hercules melawan 6 gladiator yang tentu saja tidak seimbang.
Hercules mulai bertarung dengan keenam gladiator tersebut dan berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Semua penonton pun dibuat takjub sambil bersorak menyebut nama Hercules. Hercules kemudian dipertemukan dengan Charon yang membawa berita duka bahwa ratu meninggal dibunuh oleh Amphitryon. Mendengar hal tersebut, Hercules pun ingin balas dendam kepada ayah angkatnya. Hercules, Soteris, dan dua kapten Batalion lalu melakukan perjalanan ke pedesaan, di mana mereka menemukan 3 anak buah Epicles sedang merampas harta warga. Hercules pun menghajar ketiga anak buah tersebut dan mengirim mereka kembali ke kerajaan. Ketiga prajurit tersebut lalu tiba di hadapan Amphitryon. Epicles mengungkapkan bahwa Hercules bersekutu dengan Soteris yang ternyata masih hidup. Gak cuma itu, Soteris juga menghasut para prajurit Terence untuk membelot kepada Raja Amphitryon. Amphitryon pun tak terima. Ia bakal memanggil bantuan dari pasukan gak tahu namanya. Hercules dan Soteris membangun rumah kapal di tengah hutan sebagai perlindungan mereka. Di sini Hercules bertemu Hera yang memberitahu ramalan kalau Hercules berhasil mengalahkan Amphitryon dan juga hidup bahagia bersama Hebe. Di sisi lain, Hebe masih mengira kalau Alcides mati. Ia terus-terusan menangis sampai akhirnya berniat untuk bunuh diri. Namun, untung saja Charon datang menghentikan Hebe. Ia memberitahu Hebe kalau Alcides masih hidup. Keesokan harinya, Charon membawa Hebe ke hadapan Hercules yang sedang mandi di sungai. Hebe sangat terkejut ketika mengetahui kalau Hercules adalah Alcides. Mereka lalu berbagi momen dengan bermain gunting kertas batu di dalam gubuk kecil. Setelah itu, keduanya pergi ke rumah kapal untuk bersembunyi. Di kerajaan, pasukan gak tahu namanya tiba di hadapan Amphitryon, di mana Amphitryon menugaskan gak tahu namanya untuk menemukan Soteris dan juga Hercules. Soteris tiba di rumahnya. Ia menemukan kalau istrinya baru saja dibunuh. Bersama dengan itu, datanglah pasukan gak tahu namanya beserta Epicles. Mereka menggunakan putra Soteris sebagai alat tawar-menawar. Jika Soteris tak membawa mereka ke depan Hercules, maka putra Soteris akan mati. Soteris akhirnya terpaksa membawa Epicles ke hadapan Hercules, di mana Epicles mengetahui kalau Hercules tidak lain lagi adalah adiknya, yaitu Alcides. Hercules kemudian ditangkap. Ia dirantai dan dicambuk di depan warga. Amphitryon lalu menunjukkan Soteris dan Chiron sebagai pengkhianat Terence. Hercules menyaksikan dengan ngeri saat Epicles mengeksekusi Chiron di bawah perintah Amphitryon. Dalam kondisi seperti ini, Hercules mengakui Zeus sebagai ayahnya dan memohon kepadanya untuk memberikan kekuatan. Zeus pun memberikan Hercules kekuatan, di mana Hercules dengan mudah melepaskan perangainya dan menghajar para prajurit Terence, membuat Amphitryon dan Epicles lari terbirit-birit. Sore hari menjelang malam, Hercules dan Soteris mengumpulkan prajurit Terence yang memilih berpihak kepada Hercules. Mereka kemudian menyerbu istana Amphitryon, tetapi dihadang oleh pasukan gak tahu namanya dan beberapa pasukan Terence. Namun, beberapa pasukan Terence tersebut malah membantu Hercules dengan memanahi pasukan gak tahu namanya. Saat Hercules dan pasukannya tiba di depan istana, mereka dikepung kedua kalinya oleh pasukan gak tahu namanya. Amphitryon juga membuat api penghalang agar Hercules tidak bisa masuk. Melihat anaknya terkepung, Zeus pun menanamkan pedang Hercules dengan kekuatan petir, sehingga Hercules dengan mudah mengalahkan pasukan tersebut. Setelah mengalahkan mereka, Hercules bertarung dengan Amphitryon di dalam istana. Ketika Hercules hampir mengalahkan Amphitryon, Epicles muncul sambil menyandera Hebe. Epicles mengancam akan membunuh Hebe jika Hercules tidak melepaskan Amphitryon. Hercules pun ragu-ragu, tetapi Hebe secara langsung menusukkan belatinya ke bahu sendiri sampai menembus jantung Epicles. Hal itu membuat Hercules ngamuk. Ia menyerang Amphitryon secara brutal dan bunuhnya dengan belati milik ibunya.
Hercules lalu menghampiri Hebe yang mulai tak tersadarkan diri. 1 tahun lebih kemudian, Hebe melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, hasil dari pernikahannya dengan Hercules. Keduanya menjadi raja dan ratu Terence dan hidup bahagia, seperti yang sudah diramalkan oleh Hera.